Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran IPS kelas 8. Kali ini kita akan membahas yaitu kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Yang kita bahas adalah keragaman alam Indonesia. Yaitu bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia. Bangsa Indonesia patut bersyukur. Kenapa? Karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki Indonesia merupakan negara yang terluas di Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara, yaitu luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi, sedangkan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Dari angka ini, maka Indonesia yaitu kebanyakan permukaannya yaitu berupa lautan atau negara maritim. Itu 5 juta untuk lautan, daratan hanya sebesar 1,9 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Itu kita akan masuk ke letak dan luas Indonesia. Kita perhatikan peta Indonesia ini, ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih. Ini masing-masing mempunyai simbol tersendiri atau arti tersendiri. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Ini kenyataan di permukaan bumi. Ada warna putih, biru, merah. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia dan benua Australia. Serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta di samping. Ini adalah peta Indonesia yang tadi berwarna merah, sekarang berwarna hijau. Di sini ada tambahan garis, garis lintang, dan garis bujur. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang, paralel, dan garis bujur atau meridian. Terus apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah sebuah garis hayalan tidak nyata yang melingkari permukaan bumi secara horizontal atau secara mendatar. Sedangkan garis bujur adalah garis hayalan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, jadi dari atas kutub utara di atas dan kutub selatan yang paling bawah. Maka Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144 bujur timur. Ini 95 derajat bujur timur sampai dengan 144 bujur timur. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Itu adalah posisi letak astronomis Indonesia. Dampak dari letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Ngomong-ngomong tentang perbedaan waktu, maka berdasarkan hal tersebut terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Itu yang pertama adalah waktu Indonesia bagian Barat disingkat dengan WIB, waktu Indonesia Tengah disingkat dengan WITA, dan waktu Indonesia Timur disingkat dengan WIT. Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur WIT lebih awal 2 jam dibanding dengan waktu Indonesia Barat. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1988.
Pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia seperti gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah ada garis ini, ada yang di tengah, ada yang di tepi. Ini adalah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Masing-masing mempunyai selisih waktu. Apabila Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah, terdapat selisih waktu 1 jam. Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, karena meloncat ada 2 zona, maka Indonesia Barat selisihnya 2 jam dengan Indonesia Timur. Masuk ke letak yang kedua, yaitu letak geologis. Perhatikan gambar ini ada sebuah gunung. Apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat gunung api? Gunung yang masih bisa beraktivitas atau masih meletus? Apakah dari tempat tinggalmu dapat melihat gunung api? Dari mana kamu dapat melihat gunung api? Perlu waktu berapa lama kamu dapat melihat gunung api? Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki gunung api sebagian besar, jadi tidak semuanya. Teman-temanmu yang kesulitan melihat gunung api, yaitu secara langsung adalah teman-temanmu yang tinggal di Kalimantan, karena di Kalimantan banyak terdapat hutan dengan pohon yang tinggi, jadi untuk melihat gunung sulit sekali. Keberadaan gunung api ini sangat berhubungan dengan letak geologis Indonesia. Apa sih itu letak geologis? Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Ini adalah gambaran letak geologis Indonesia, seperti ini. Ini dilihat dari atas. Secara geologis, Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Pegunungan Sirkum Pasifik dan Pegunungan Sirkum Mediterania. Ini adalah Pegunungan Sirkum Mediterania, dan yang ini adalah Sirkum Pasifik. Itu adalah 2 jalur pegunungan dunia yang melewati Indonesia. Aktivitas vulkanik atau kegiatan yang dilakukan oleh gunung api yang intens atau terus-menerus di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu apa saja? Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Eurasia di utara, di atas, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, ini lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ini adalah lempeng Pasifik di timur yang setiap harinya selalu bergerak. Maka saat pertemuan 3 lempeng itu terjadi kegiatan atau aktivitas vulkanik. Pertemuan lempeng tektonik atau 3 lempeng bumi yang tadi aku sebutkan itu dapat menyebabkan yang pertama adalah patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi, sehingga terbentuklah gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan gempa atau sering terjadi gempa bumi karena pergeseran atau tumbukan dari lempeng tersebut. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang cuaca dan iklim di Indonesia yang sangat menguntungkan negara Indonesia. Apa sih itu cuaca? Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia, dari cuaca dan iklim, Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kapan musim hujan dan kapan musim kemarau? Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan September. Kenapa terjadi hujan? Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia
terutama wilayah bagian barat. Semakin ke timur, curah hujan semakin sedikit. Kenapa? Karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat harang, terutama tanaman bahan makanan pokok. Pengaruh unsur-unsur iklim dan cuaca terhadap tanaman, yang pertama adalah penyinaran matahari atau sinar matahari itu mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Yang kedua adalah unsur suhu, itu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Unsur yang ketiga yaitu kelembaban. Kelembaban pengaruhnya itu membatasi hilangnya air. Angin pengaruhnya adalah membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. Unsur iklim yang kelima yaitu hujan, itu meningkatkan kadar air, mengikis tanah. Demikian materi yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan berguna bagi kalian dan semakin paham akan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.